Nama saya Isnaini. Di sini saya akan menjelaskan produk rusak menggunakan metode MPKP. Nah, di sini ada PT Panca Sakti, laporan harga pokok produksi Departemen Pengolahan bulan Desember 2010. Data kuantitas, unit yang harus dipertanggungjawabkan. Unit dalam proses persediaan awal, tingkat penyelesaian bahan 100%, konversi 60%. Kuantitas atau unitnya sebesar 8.000 didapat dari soal. Unit masuk dalam proses sebesar 42.000, totalnya 50.000. Unit yang dipertanggungjawabkan, unit ditransfer ke Departemen Pelapisan sebesar 38.000. Unit dalam proses persediaan akhir, tingkat penyelesaian bahan 100%, konversi 80%, sebesar 7.200. Unit rusak selama satu periode normal dan tidak normal, tingkat penyelesaian bahan 100%, konversi 75%, sebesar 4.800, dan jumlahnya adalah 50.000. Biaya yang harus dipertanggungjawabkan, di sini ada elemen biaya BDP persediaan awal, ada bahan, jumlah biayanya 615.000, tenaga kerja 366.400, overhead pabrik 549.600, dan jumlahnya 1.531.000. Biaya yang ditambahkan periode ini, bahan jumlah biayanya 3.885.000, eka produksi atau unitnya itu 8.000 dikali 0% ditambah 38.000 dikurang 8.000 ditambah 7.200 dikali 100% ditambah 4.800 dikali 100%, dapatnya 42.000. Jumlah biaya 3.885.000 dibagi 42.000, dapat biaya per unitnya 92,5.000. Tenaga kerja 2.273.600, eka produksinya itu 8.000 dikali 40% ditambah 38.000 dikurang 8.000 dikali 7.200 dikali 80% ditambah 4.800 dikali 75%, dapatnya 42.560. Jadi biaya per unitnya 53,4211. Overhead pabriknya 3.410.400, eka produksinya itu 8.000 dikali 40% ditambah 38.000 dikurang 8.000 ditambah 7.200 dikali 80% ditambah 4.800 dikali 75.000, dapatnya 42,560.000. Biaya per unitnya itu 80,1316. Jumlah dari biaya ditambahkan periode ini 9.569.000. Jadi jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan, biaya BDP persediaan awal ditambah biaya yang ditambahkan periode ini dapatnya 11.100.000. Jadi biaya per unitnya 226,0526. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fitriah. Materi selanjutnya yaitu biaya yang dipertanggungjawabkan. Biaya ditransfer ke Departemen Pelapisan. Dari departemen tersebut dari persediaan barang dalam proses awal, yaitu ada biaya persediaan barang dalam proses awal sejumlah 1.531.000. Biaya penyelesaiannya ada bahan, ada tenaga kerja, dan overhead pabrik. Untuk bahan tersebut ada 8.000 unit dikali 0% dikali 92,5.000 sama dengan 0. Untuk tenaga kerja tersebut ada 8.000 unit dikali 40% dikali 53,4211 sama dengan 170.947 rupiah. Untuk overhead pabrik sendiri yaitu ada 8.000 unit dikali 40% dikali 80.000,1316. Untuk jumlahnya 256.421 rupiah. Untuk jumlah keseluruhan dari bahan, tenaga kerja, dan overhead tersebut senilai 1.998.368 rupiah. Untuk alokasi biaya produk rusak normal ke unit selesai dari persediaan awal sejumlah 122.760 rupiah. Untuk jumlah biaya produk ditransfer dari persediaan awal dengan kejumlahan keseluruhan yaitu 2.081.128 rupiah. Dari unit masuk proses bulan ini dan selesai itu ada 38 unit dikurangi dengan 8.000 unit sama dengan 30 unit dikali 226.526. Itu untuk jumlah keseluruhannya itu 6.781.579 rupiah. Dan ada alokasi biaya produk rusak normal ke unit masuk proses dan selesai itu sebesar 460.349. Dengan kedua jumlahan tersebut
mendapatkan hasil Rp7.241.928 dan ada jumlah biaya yang ditransfer ke Departemen Pelapisan yaitu Rp9.329.056. Hasil dari 9 juta tersebut dari jumlah biaya produk ditransfer dari persediaan awal ditambah dengan hasil alokasi biaya produk rusak normal ke unit masuk proses dan selesai. Selanjutnya ada jumlah biaya transfer tersebut tadi senilai Rp9.329.056. Biaya persediaan barang dalam proses akhir itu ada bahan, ada biaya tenaga kerja dan overhead. Untuk bahan sendiri itu ada 7.200 unit dikali 100% dikali 92,5 ribu itu menghasilkan 666.000. Untuk tenaga kerja tersebut ada 7.200 dikali 80% dikali 53,4.211 itu mendapatkan hasil 307.7.500. Overhead pabrik tersebut ada 7.200 unit dikali 80% dikali 80.000 1.316 itu mendapatkan hasil 461.558 rupiah. Dengan hasil keseluruhan dari biaya persediaan barang dalam proses akhir yaitu 1.435.263. Ditambahkan dengan alokasi biaya produk rusak normal ke persediaan barang dalam proses akhir senilai 110.484.000 dengan jumlah Rp1.545.747. Alokasi biaya produk rusak ke unit rusak tidak normal itu ada senilai Rp231.197. Dengan hasil dari alokasi biaya tersebut ditambah dengan alokasi biaya rusak ke unit rusak tidak normal itu mendapatkan hasil akhir Rp11.100.000. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Hijatus Salisa. Kelas sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hijatus Salisa dari kelas 3C KTP NPM 2275596. Sebelumnya izinkan saya untuk melanjutkan penjelasan materi dari teman saya sebelumnya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bagian penjelasan, yaitu yang pertama itu ada biaya tenaga kerja produk rusak untuk normal dan tidak normal. Itu ada biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Untuk cara mencarinya sendiri yaitu tinggal dikalikan 4.800 unit dikali dengan tingkat penyelesaian, kemudian dikali dengan 92.500 yang didapat dari penjelasan teman saya sebelumnya atau nominal yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Kemudian untuk biaya tenaga kerja itu dicari dengan cara 4.800 unit dikali dengan tingkat penyelesaian, kemudian dikali dengan 53.421. Kemudian untuk biaya overhead pabrik itu sama saja juga 4.800 unit dikali dengan tingkat penyelesaian sebesar 75%, kemudian dikali dengan 80.131.000. Untuk total jumlah seluruhnya didapatlah hasil sebesar 924.789. Kemudian kita masuk ke bagian alokasi biaya produk rusak ke unit normal dan unit rusak tidak normal, yaitu ada dialokasikan ke unit rusak normal. Untuk dialokasikan ke unit rusak normal sendiri itu kita menggunakan jumlah dari biaya produk rusak normal dan tidak normal yaitu sebesar 924.789 dibagi dengan 4.800 unit lalu dikali dengan 3.600 unit. Didapatlah hasil sebesar Rp693.592. Kemudian yang kedua adalah dialokasikan ke unit rusak dan tidak normal, yaitu 924.789 dibagi dengan 4.800 unit dikali dengan 1.200 unit. Kemudian didapatlah hasil sebesar 231.197.000. Lalu selanjutnya yang kita cari adalah alokasi biaya produk rusak normal ke unit yang ditransfer ke Departemen Pelapisan dan unit persediaan barang dalam proses. Untuk di pencarian ini ada tiga alokasi yang kita cari, yaitu yang pertama ada unit ditransfer ke persediaan awal, unit ditransfer ke unit masuk proses, dan unit ditransfer ke persediaan barang dalam proses akhir. Cara mencari kepersediaan awalnya adalah 693.552.000 rupiah dibagi dengan 45.200 unit dikali dengan 8.000 unit. Lalu dapatlah hasil sebesar 122.760 rupiah. Untuk mencari dari unit masuk proses sendiri sebesar 693.552 rupiah dibagi dengan 45.200 dikali dengan 30.000 unit. Lalu didapatlah hasil sebesar 460.349. Kemudian untuk mencari
Barang dalam proses akhirnya sendiri yaitu Rp693.592 dibagi dengan 45.200 unit dikali dengan 7.200 unit. Lalu didapatlah hasil penjumlahan yaitu sebesar Rp693.592. Maka angka inilah yang akan kita gunakan untuk mencari nilai berikutnya. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, maka akan diteruskan oleh kawan saya yang bernama dengan Gesta. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Dari PT Pancasakti, laporan harga pokok produksi Departemen Pelapisan pada bulan Desember 2010 dengan metode MPKP. Yang pertama, ada unit dalam proses persediaan awal sebesar 6.000 unit dengan unit diterima dari Departemen Pengolahan sebesar 38.000 unit dengan total 44.000 unit. Selanjutnya ada unit yang ditransfer ke persediaan barang jadi sebesar 30.000 unit dan unit dalam proses persediaan akhir sebesar 8.000 unit dan unit rusak selama satu periode ada 6.000 unit dengan total 44.000 unit. Selanjutnya ada elemen biaya. Pada biaya BDP persediaan awal dari Departemen Pengolahan sebesar 1.396.000 dengan bahannya 196.000 dengan tenaga kerjanya 310.000, biaya overhead pabriknya 310.000 dengan jumlah 2.212.000. Selanjutnya ada biaya yang ditambahkan pada periode ini dari Departemen Pengolahan sebesar 9.323.056 rupiah. Selanjutnya ada bahan sebesar 1.520.000, tenaga kerja 3.718.000 dan dengan jumlah overhead pabriknya 3.718.000 dengan jumlah 18.279.000. Selanjutnya ada jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan sebesar 20.491.056 rupiah. Oke, selanjutnya yaitu biaya yang harus dipertanggungjawabkan. Biaya ditransfer ke persediaan barang jadi dari persediaan barang dalam proses awal. Yaitu ada biaya persediaan barang dalam proses awal yaitu adalah 2.212. Biaya penyesuaian yaitu dari depresiasi pengelolaan yaitu 6.000 unit dikali 0% dikali 245.000. Bahan 6.000 unit dikali 0% dikali 40.000. Tenaga kerja 6.000 unit dikali 0% dikali 110.000. Overhead pabrik 6.000 unit dikali 30% dikali 110.000. Yaitu hasilnya sendiri dari depresiasi pengelolaan itu 0, bahan itu 0, tenaga kerja itu 198.000 dan overhead pabrik juga 198.000. Jadi hasilnya di sini adalah 2.608.000. Oke, setelah itu ada alokasi biaya unit produk rusak normal yang tidak tertutup ke unit selesai dari persediaan awal yaitu ada Rp324.275 ditambah dengan hasil yang tadi yaitu 2.608.000. Jadi hasilnya itu adalah Rp2.932.275. Oke, selanjutnya dari unit masuk proses bulan ke ini dan selesai yaitu adalah 30.000 unit dikurang 6.000 unit sama dengan 24.000 unit dikali 505.000 sama dengan yaitu Rp12.128.246. Ada alokasi biayanya yaitu Rp1.297.099. Jadi ditambah kemudian hasilnya itu adalah jumlah biaya ditransfer ke persediaan barang jadi yaitu hasilnya adalah Rp16.357.620. Oke, jumlah ditransfer ke persediaan produk rusak 6.000 dikali 100 sama dengan 600.000. Oke, biaya selanjutnya ada biaya persediaan barang dalam proses akhir dari Departemen Pengelolaan yaitu 8.000 dikali 100% dikali 245.000 sama dengan 1.962.749 rupiah. Bahan 8.000 unit dikali 100% dikali 40.000 sama dengan 320.000 rupiah. Tenaga kerja 8.000 dikali 25% dikali 110.000 sama dengan 220.000 rupiah. Overhead pabrik juga sama dengan tenaga kerja. Oke, selanjutnya tadi jumlah dari biaya persediaan barang itu adalah Rp2.722.749 dan ada alokasi biaya juga yaitu adalah Rp810.687. Oke,
Jumlah biaya yang harus dipertanggungjawabkan yang telah saya jelaskan yaitu adalah Rp20.491.056. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Ijri Adima. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari penjelasan rekan saya yaitu dari Ovia. Penjelasan yaitu biaya produk rusak normal dan tidak normal itu terdiri dari departemen pengolahan per unit, bahan per unit, tenaga kerja per unit, overhead pabrik per unit. Nah, dari departemen pengolahan per unit itu semuanya 6.000 dikali 100% dan dikali dengan biaya-biaya dari departemen pengolahan, yaitu dengan total hasilnya yaitu yang dari departemen pengolahan per unit yaitu 1.432.061, bahan per unitnya 240.000, tenaga kerja per unitnya 660.000 dan overhead pabrik per unitnya 660.000, sehingga jumlah biaya produk rusaknya yaitu Rp3.032.061.000. Setelah itu biaya produk rusak yang tidak tertutup oleh nilai jual produk rusak yaitu dari biaya produk rusak normal dan tidak normal, yang itu ada di atas, yang sebesar Rp3.032.061, dan juga nilai jual produk rusak normal dan tidak normal yaitu 600 unit dikali dengan 100 dan hasilnya 600.000 dikurang yaitu mendapatkan jumlah sebesar Rp2.432.061.000. Setelah itu alokasikan biaya produk rusak yang tidak tertutup ke rusak normal dan tidak normal yaitu sebesar Rp1.621.372.4. Dialokasikan ke produk rusak normal itu sebesar yang Rp2.432.061 dibagi 600 unit, sama yang atas dialokasikan ke biaya produk rusak yang tidak normal juga sama, yaitu sebesar Rp2.432.061 dibagi 600 unit, yaitu yang produk rusak normalnya itu sebesar 4.000 unit dan produk tidak normalnya itu sebesar 2.000 unit. Itu dikali 400 unit dan dikali 2.000 unit yaitu mendapatkan hasil Rp1.661.374 dan Rp810.687, dan itu ditambah menjadi Rp200.432.061. Alokasikan biaya produk rusak normal yang tidak tertutup ke persediaan barang jadi dan persediaan dalam proses. Dialokasikan ke unit ditransfer dari persediaan awal sebesar 1.621.374 dibagi 30.000 unit dikali 600 unit yaitu sebesar 324.275. Dan selanjutnya dialokasikan ke unit ditransfer dari unit masuk proses yaitu sebesar 1.621.374 dibagi 30.000 unit dikali 24 unit yaitu sebesar Rp1.297.099. Nah, selanjutnya dialokasikan ke unit persediaan barang dalam proses akhir itu 0 dibagi 0 unit dan dikali 0 unit yaitu sama dengan nggak ada, dan hasil yang tadi dijumlahkan menjadi Rp1.621.374. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.